Halo, selamat pagi. Sampai berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Happy Cuan Sam. Kali ini saya akan membahas tentang IPO WMPP ya, PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Ya, ini dia detail dari penawarannya. Dia berada di sektor consumer non-cyclical. Untuk periode pemesanan sudah bisa dimulai dari tanggal 27 Oktober kemarin ya sampai 9 November 2021 dengan rentang harga di 160 sampai 220 rupiah. Sedangkan saham yang ditawarkan ada 83, sekian lot. Untuk prospektus lengkapnya bisa Anda download sendiri ya di website e-ipo.co.id ya. Apa sih PT Widodo Makmur Perkasa? Dia adalah sebuah perusahaan holding atau induk perusahaan dari beberapa perusahaan ya. Ada 5 perusahaan antara lain yaitu Pasir Tengah ya. Dia bergerak di bidang peternakan sapi. Lalu ada Widodo Makmur Unggas ya. Ini anak perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia lebih dulu ya di bulan Januari kemarin. Lalu dia juga membawahi anak perusahaan Cianjur Arta Makmur untuk pemrosesan daging ya. Kapasitasnya sih diklaim ada sekitar 300 ekor per hari. Lalu ada Widodo Food Makmur Sejahtera, adalah perusahaan agrikultur ya, penyedia bahan pangan untuk kebutuhan internal peternakan mereka sendiri sih. Dan lalu ada perusahaan LMP yang bergerak di bidang konstruksi dan energi terbarukan. Ini juga untuk kebutuhan internal grup mereka, mungkin untuk membangun pabrik dan membangun kebutuhan energi di pabrik-pabrik tersebut ya. Next, untuk detailnya seperti ini ya. Anak perusahaannya ada tadi Paste, Chem, WMUU, WMS. Nah, ini untuk kepemilikannya ya hampir 100% ya, 99% kecuali WMU. Karena WMU kemarin dia udah melepas saham di publik, jadi kepemilikannya ada di angka 76,50%. Ini kontribusi labanya yang terbesar memang dari WMUU ya, baru dari peternakan sapinya dan di pengolahan daging. Oke, ini untuk perusahaan tidak langsungnya yang di bidang penyamaan kulit, pengelolaan daging, pakan ternak, komoditas. Oh, dia juga ada real estate dan konstruksi. Mantap. Nah, ini dia rencana IPO-nya ya. Sebelum IPO, pemegang sahamnya 100% dipegang oleh Tumiana Warsini Mega Nurfitriana. Ini total ada 12 miliar lembar atau 250 juta lot ya. Nanti setelah IPO maka kepemilikannya akan berubah ya. Jumlah sahamnya tetap tapi persentase kepemilikannya akan berubah. Ya, untuk pemegang saham awal ada di 70,97%, 2,97 dan 0,30. Untuk publiknya nanti di angka 22,89% dan total saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek ada 33, sekian miliar saham ya, atau 336 juta.
Next, apa sih tujuan IPO-nya? Ya, tujuan IPO-nya tentu untuk mengumpulkan dana dari investor-investor seperti kamu. Iya, kamu. Nah, untuk apa alokasinya? Kalau udah dapet dana, ini ada 5 poin ya. Satu, ada 11,43 untuk pengembangan dengan rumah potong hewan di Australia, untuk kerjasama dengan rumah potong hewan di Australia. Yang poin kedua, 19,5 digunakan untuk pembangunan ya, pengembangan usaha, membangun infrastruktur dan perkebunan di Sumatera, Sulawesi, serta Papua. Nah, ini ikut membangun di kawasan Indonesia Timur ya. Lalu sekitar 19,05% untuk menambah modal di anak perusahaan mereka tadi. Lalu yang 17,9%, nah ini untuk bayar utang. Ya, jadi ada 18%-an ya untuk bayar utang. Dan yang 32%, ya ini porsi terbesarnya, digunakan untuk modal kerja atau ini untuk operasional ya, biaya operasional seperti pembelian bahan baku. Oke, selengkapnya bisa dicek di prospektusnya. Sekarang kita masuk ke finansialnya. Ini ada aset, hutang, equity. Asetnya ada di angka 4,1 triliun. Sedangkan hutangnya ada di 2,6 triliun, sehingga ekuitasnya di angka 1,5 triliun. Ini dia untuk labanya, laba bersih selalu meningkat ya. 2008 71 M, lalu 2019 106 M, 2020 ini dia turun di 81 M, mungkin karena ada pandemi ya. Dan untuk 2021 dia udah meningkat ya, ini di kuartal 2 125 M dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya yang ada di angka 43 M, meningkat hampir 3 kali lipat ya. Berarti kinerja perusahaan ini selalu meningkat. Next, nah kita lanjutkan dengan analisa harga IPO untuk saham ini ya. Sebelum IPO WMII dia ada di harga 20 ya, sehingga BV-nya ada di angka 63 dengan PBV 0,3, DER-nya 1,7, ROE-nya di 16,1, EPS di angka 4 rupiah per lembar sahamnya, dan PER-nya di angka 5. Market cap-nya kecil ya, karena dengan harga 20 dia di angka 0,5 triliun rupiah. Ini sangat menarik ini sebelum IPO ya. Setelah IPO, nah ini penawarannya ada dua harga ya. Harga terendah di 160 hingga harga atasnya di 220. Kalau kita asumsi harga terendah di 160, maka BV-nya ada di angka 46 ya. BV-nya sama ya, karena jumlah sahamnya setelah IPO pasti meningkat, jadi BV-nya berkurang. Lalu PBV-nya ini, PBV-nya naik tajam dari 0,3 jadi 3,5, tetapi ini masih di bawah Cepin ya. Walaupun untuk dibandingkan dengan perusahaan yang lain masih di atas JPFA, WMUU, dan Main Malindo. Untuk DER-nya sama ya, ROE-nya sama 16. Dia kinerjanya berarti lebih baik daripada Cepin ya. Return of equity-nya setara dengan JPFA ya. Oh, enggak ya, ini ROE harus semakin tinggi semakin bagus. Cepin yang terbaik. Ini masih di atas Main, sama dengan anak perusahaannya ya, WMUU. Untuk
EPS-nya kecil ya, pernya ini sangat tinggi ya. Ini untuk 40 ya, lihat yang lain tertinggi Cepin di angka 18. Ini per ini semakin tinggi angkanya, berarti dia itu profitnya dianggap terlalu kecil dibanding harga sahamnya ya. Nilai profitnya kekecilan lah. Kalau makin rendah berarti profitnya dianggap lebih besar dibanding harganya ya. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau kita pakai harga atas ya. Nah, ini kalau pakai harga atas di 220 tentunya PBV-nya meningkat di 4,8, jauh melampaui keempat perusahaan sejenis ya. Lalu pernya juga meningkat tajam di 55 kali. Sangat terlihat kurang menarik. Cuman kalau lihat kinerjanya yang selalu positif, ya semoga profitnya meningkat hingga pernya juga bisa turun dan jadi lebih menarik lagi ya. Kalau ekuitasnya meningkat juga PBV-nya juga bisa terkerek. Walaupun untuk harga atasnya terlihat lebih mahal dibanding perusahaan lain yang sejenis, ya ini bukan suatu masalah sebenarnya ya. Ini kan hanya di atas kertas untuk fundamental perusahaan, sedangkan yang ada di market ya tergantung dari kita masing-masing ya. Kalau kita memang tertarik dan mau beli di harga tersebut, why not? Mahal atau murahnya itu kan kalau perusahaan kan pengennya jual semahal-mahalnya. Begitu. Silakan dianalisa kembali untung ruginya ya, kira-kira untuk proyeksi kedepannya seperti apa. Ini kita juga ada proyeksi untuk ARA 1 kali dan ARA 2 kali. Nanti harganya akan meningkat di 264 dan 317 rupiah. Silakan teman-teman kasih komentar ya kalau ada mungkin ada info berkaitan dengan IPO WMPP ya. Dan jangan lupa dukung terus ini ya channel kita ini dengan kasih like and subscribe supaya kita juga konsisten untuk berbagi info-info yang bermanfaat. Akhir kata saya sampaikan happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Tralala la 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 la.